ya. Jadi untuk valve itu disimbolkan dengan kotak. Ya. Kotak-kotak ini itu adalah menunjukkan posisi pengaktifan valve. Ya. Posisi pengaktifan ini mungkin lebih simpelnya kalau kita bilang adalah cara kerjanya. Ya. Misalkan kalau punya satu ya dia hanya maju. Nah, kalau misalkan dia punya dua kotak seperti yang di bawah, artinya dia punya perintah maju dan mundur, ya, atau naik dan turun. Misalkan, kalau nanti misalkan yang berputar ya berarti arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ya, kemudian biasanya ada juga yang 3 kotak ataupun lebih. Ya. Tapi yang paling umum adalah yang 2 kotak dan 3 kotak. Nah, yang paling umum sekali adalah yang 2 kotak. Itu hanya maju mundur, atau naik turun, atau berputar arah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Ya. Kemudian di dalam kotak ini biasanya nanti akan ada garis-garis dengan tanda panah. Ya. Garis tanda panah ini adalah menunjukkan arah aliran fluidanya. Jadi mengikuti arah panahnya. Ya. Jadi nanti karena kan ada saluran-salurannya ya. Jadi salurannya mana yang menjadi sumber, mana yang menjadi output, mana yang menjadi exhaust atau keluaran. Nah itu yang nanti akan ditunjukkan oleh panahnya. Jadi panahnya itu nanti menunjukkan apakah sekarang dari sumber ke output, atau mungkin dari output untuk buang dan sebagainya ya. Jadi mengikuti arah panahnya. Jadi udara bertekanan ini akan mengalir mengikuti panahnya. Ya. Kemudian bentuk T seperti ini adalah menunjukkan arah aliran fluidanya. Ya. Ini menunjukkan arah aliran fluidanya kalau tertutup. Nah, kalau yang tadi panah itu dia mengalir. Jadi kalau dia tertutup atau udara bertekanannya tidak mengalir, maka dia bentuknya T seperti ini. Ya, jadi salurannya tertutup. Oke, kemudian ada lagi garis-garis luar kotak. Nah, ini adalah garis-garis ini yang kita sebut dengan terminal. Atau tadi lubang-lubang salurannya nanti yang bisa kita pasang selang, kita pasang silencer. Nah, ini yang menjadi nanti ada yang menjadi input atau sumber, ya sumber udara bertekanan yang biasanya dari kompresor. Kemudian ada juga yang sebagai output, nanti dia ke silinder atau mungkin ke motor, ya tergantung output kita berbentuk apa. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai exhaust atau lubang pembuangan. Jadi udaranya nanti akan dibuang lagi kembali. Ya. Tadi mungkin sedikit saya lupa bahwa, nah ini ya, fungsi katup kontrol arah atau yang kita sebut juga nama lainnya adalah directional control valve. Ya, sesuai namanya, directional control. Jadi adalah berfungsi untuk menentukan arah aliran fluida. Ya, di sini karena kita adalah sistem pneumatik, fluidanya berupa udara bertekanan, jadi fungsi dia nanti adalah menentukan arah aliran udara bertekanannya. Ya, tadi yang saya bilang mungkin dari sumber ke output, atau dari output ke exhaust, atau mungkin salurannya sedang tertutup. Nah, ini adalah yang akan mengaturnya. Jadi dia yang akan mengatur kapan output kita bergerak, kapan output kita berhenti, kapan output kita maju atau mundur atau berputar dan sebagainya, dia yang mengatur. Ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Ya. Ini adalah komponen utamanya. Pasti di setiap sistem pneumatik itu ada ini. Kalau tidak aneh pasti aneh ya. Jadi kita sebutnya semua sama valve, tapi hati-hati bahwa ini nama lengkapnya adalah directional control valve ya. Jadi bahwa simbolnya seperti ini. Kemudian ini adalah contoh-contohnya ya. Kita punya 6 gambar. Kemudian ini adalah penyebutannya ya. Ada yang sebut sebagai katup 2/2, ada yang sebut dengan 3/2, 4/2, 5/2, 5/3 ya. Nah, ini adalah penyebutan-penyebutannya yang biasanya nanti kalau mungkin Bapak Ibu mau beli atau mungkin nanti ditanya ini sistemnya menggunakan valve apa sih untuk melakukan kontrolnya. Nah, biasanya akan disebutkan, oh ini pakai katup 2/2, oh ini katup 3/2 atau yang lainnya. Ya. Nah, kemudian kalau 2/2 sampai 3/2 ya, itu biasanya nanti ada juga yang disebut dengan normali terbuka dan juga normal tertutup. Ya, ingat kemarin kita sudah bahas ada juga NOMC ya, normal terbuka, normally open, atau normal tertutup, normally close di electrical ya, kemarin di saklar ya, di kontak. Ada normally open, ada normally close. Ingat kemarin saya katakan bahwa normally open dan normally close di pneumatik itu kebalikan dengan yang di electrical ya. Jadi kalau kemarin open itu justru listrik tidak mengalir, di sini nanti yang disebut dengan normal terbuka atau normally open itu justru yang udaranya mengalir ya. Normal tertutup itu di sini justru adalah yang udaranya tidak bisa mengalir. Sedangkan kalau di listrik justru yang listriknya bisa mengalir. Ya. Jadi kebalikannya. Nah, nanti sama. Ini nanti tinggal kita lihat gambarnya. Oke. Yang paling pertama kita bahas dulu yang pertama depannya.
2/2, ini 2 atau angka paling pertama semua, 2, 3, 4, atau 5, ini adalah yang mewakili banyaknya terminal. Nah, tadi banyak terminal adalah garis yang berada di luar kotak. Ya, ini. Garis-garis di luar kotak ini kita sebut terminal, atau tadi saluran udaranya, ya, yang sebagai sumber, exhaust, ataupun outputnya. Ya. Nah, kemudian di belakangnya, per banyaknya jumlah posisinya. Ingat, banyak posisi itu adalah disimbolkan dalam gambar kotak. Nah, atau tadi ini adalah perintah kerjanya, ya, maju mundur, berputar syarat ataupun berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, oke. Nah, kita akan lihat. Jadi yang kita sebut dengan 2/2 artinya adalah valve-nya memiliki 2 terminal dan juga dia memiliki 2 kotak. Nah, yang mana? Kita lihat bahwa adalah yang ini. Nah, terminal pertama, terminal kedua. Oke. Nah, terminal pertama, terminal kedua. Kemudian punya 2 kotak. Kotak yang kanan, oke, dengan kotak yang kiri. Jadi ada 2 kotak. Nah, oke. Kemudian 3/2. 3/2 kalau kita lihat di sini ada 2. Ya, ada yang satu sebagai tertutup, ada yang satu sebagai terbuka. Nah, kita lihat dulu mana yang 3/2 nih. Kita cari ada 2, yaitu yang di sini. Terminal pertama, terminal kedua, terminal ketiga, dan ada 2 sama di kanan, 2 di kiri. Oke, selain itu ada lagi di kiri atas. Ya, ini juga 3/2 karena punya terminal pertama, terminal kedua, terminal ketiga, dan juga 2 kotak. Oke, nah, sama 2 kotak. Ya, nanti yang membedakan adalah open dan close-nya. Kemudian untuk 4/2, 4/2 itu adalah yang tengah kiri. Ya, itu terminal pertama, terminal kedua, terminal ketiga, dan terminal keempat. Oke, jadi dia punya 4 terminal. Dan kemudian dia punya 2 kotak. Kotak yang kanan dengan kotak yang kiri. Oke. Kemudian ada 5/2. 5/2 adalah yang kanan bawah. Punya terminal pertama, terminal kedua, terminal ketiga, terminal keempat, dan terminal ke-5. Oke. Ya, kemudian punya 2 kotak. Kotak pertama yang kanan, ya, kemudian kotak kedua yang ada di kiri. Jadi semua masih sama nih, 2 kotak. Oke. Nah, kemudian ada juga 5/3. Artinya dia punya 5 terminal dan punya 3 kotak. Oke. Terminal 1, terminal kedua, terminal ketiga, 4, dan ke ya, kotak pertama kiri, kotak kedua tengah, ya, kemudian kotak yang kanan. Oke. Ini yang kita sebut dengan 5/3. Oke. Itu untuk penyebutannya 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, dan 5/3. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pelajari juga di hidrolik, ini juga sama ya. Jadi ilmu ini sama di pneumatik maupun di hidrolik. Itu penyebutannya, caranya sama, nanti open dan close-nya juga sama. Jadi directional control valve ini sama persis ya. Kemudian sekarang kita akan membahas apa yang disebut terbuka dan tertutup. Tadi mungkin sudah tahu ya, saya sudah jelaskan apa itu terbuka, apa itu tertutup. Nah, sekarang bagaimana membedakannya berdasarkan dari gambarnya. Ya. Nah, tadi kan kalau 2/2 ini kita disebut normal terbuka. Ya, kita lihat gambarnya seperti ini. Oke, untuk mengetahui normal terbuka dan tertutup, kita harus tahu dulu bahwa valve ini apa posisi pengaktifan atau initial positionnya, ya, posisi awal sebelum valve ini diaktifkan. Ya, jadi kalau misalkan valve-nya nanti dengan listrik ataupun dengan solenoid, ya sebelum solenoid dinyalakan, valve itu ada di posisi mana sih? Apakah dia membuka, apakah dia menutup? Apakah misalkan untuk perintah, apakah dia langsung perintahnya maju, begitu nanti dinyalakan listrik dia baru mundur, atau mungkin sebaliknya. Nah, untuk itu nanti biasanya ada hubungannya dengan posisi pengaktifannya. Ya, kalau secara standarnya di Festo, kita pakai standarnya Jerman yaitu DIN, itu biasanya adalah yang kalau 2 kotak, ya, 2 kotak, jadi yang 2/2 sampai 5/2 yang punya 2 kotak, itu kita selalu melihat kotak yang kanan. Karena kanan ini biasanya yang menjadi posisi awal. Jadi sebelum valve-nya diaktifkan, dia itu selalu ada di kanan.
Nanti kalau ada tombol mungkin atau nanti ada sensor dan sebagainya, baru nanti kotaknya akan berpindah ke kotaknya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang agak bingung, apa didengarkan dulu, nanti kita akan lihat di animasinya biasanya akan lebih baru nyambung. Ya. Jadi kita akan bahasnya lihat di animasi baru mengerti biasanya. Nah, secara teori cuman memang seperti itu ya. Jadi dipahami dulu maksudnya apa. Nah, kemudian tadi bahwa initial position, jadi kita melihat kotak yang kanan untuk yang punya 2 kotak, ya, kotak kanan. Nah, kalau yang 3 kotak itu kita melihat kotak yang tengah. Jadi tengah ini adalah yang initial positionnya. Ya. Jadi dia biasanya selalu berada di tengah. Oke. Kemudian selain itu kita harus mengetahui sebagai saluran sumber, ya, sumber udara bertekanannya. Nah, sumber udara bertekanan itu adalah di nomor 1. Nah, jadi biasanya nomor 1 ini selalu menjadi sumber atau yang selalu nanti dihubungkan ke kompresor sebagai sumber udara bertekanan kita. Nah, jadi yang disebut terbuka adalah nanti kalau saluran nomor 1-nya langsung mengeluarkan udara bertekanan atau mengalirkan udara bertekanan ke output. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat kotak yang kanan, ini yang kanan ya. Kemudian kita lihat nomor 1-nya. Nah, nomor 1-nya apakah ada panah atau tidak? Nah, nomor 1-nya ternyata ada panah langsung ke nomor 2. Nah, berarti ini artinya bahwa pada saat dia sebelum valve-nya diaktifkan nantinya, dia akan langsung mengeluarkan udara bertekanan dari nomor 1, dialirkan ke nomor 2. Ya, jadi output-nya nanti langsung aktif. Maka ini yang kita sebut dengan normal terbuka atau normally open, yaitu salurannya terbuka. Oleh karena itu, udaranya bisa langsung dialirkan dari sumber menuju ke output. Jadi nomor 2 ini biasanya adalah output-nya. Ya. Nah, sekarang kalau 3/2 tadi ada yang kanan tengah dan juga ada yang kiri atas. Oke, kita cari dulu yang tertutup misalkan. Oh, tertutup itu misalkan kita milih di sini. Ya. Kita lihat sama, ini 2 kotak. Tadi kita lihat kotak yang kanan. Ya. Kotak yang kanan. Kemudian kita lihat nomor 1-nya. Oke, nomor 1-nya adalah bentuknya T. Ingat tadi bahwa T artinya adalah saluran tertutup. Artinya bahwa udara tidak mengalir. Nah, inilah yang kita sebut dengan 3/2 normal tertutup. Nah, karena saluran nomor 1-nya atau sumbernya tidak langsung mengalirkan udara ke nomor 2 atau outputnya. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau yang di sini, ini nomor 1-nya, ya, seperti biasa kita lihat kotak yang kanan, karena ini juga 2 kotak. Kemudian lihat nomor 1-nya, nomor 1 langsung ke nomor 2. Nah, ini kita sebut dengan normal terbuka. Ya, jadi ada yang kita sebut normal terbuka dan tertutup seperti itu, penyebutannya 2/2, 3/2 seperti itu. Ya. Nah, sampai 3/2 atau yang punya 3 terminal itu kita bisa katakan terbuka tertutup. Tapi kalau sudah lebih dari 3 terminal, mungkin 4 atau 5 terminal, ini yang kita tidak lagi sebut dia terbuka tertutup. Karena salurannya pasti selalu terbuka. Hanya arah alirannya yang bisa ya, berikan coba contoh lainnya ya. Nah, ini adalah 4/2 ya, tentunya dari 1 ya, 1 menuju ke 2, 4 menuju ke 3. Ya, dari nomor 1 menuju ke 2, 4 menuju ke 3. Oke, 5/2 seperti ini, nomor 1 menuju ke 2, nomor 4 menuju ke 5. Nah, di 5 dan 3 ini nanti biasanya adalah X. Oke, kalau 5/3 yang kita lihat adalah yang tengah. Ini dikatakan tengah tertutup. Ya, tengah tertutup itu karena di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa semua salurannya tertutup, ya, atau biasa kita sebut mid close. Ya, bahwa nomor 1-nya tertutup, nomor 2 tertutup, nomor 3 tertutup, 4 tertutup, 5 tertutup. Nah, kalau yang 3 posisi seperti ini, biasanya kotak yang tengah ini adalah aplikasi khusus. Ya. Contohnya kalau mid close seperti ini biasanya untuk aplikasi berhenti misalkan. Ya, mungkin kayak pasang di forklift misalkan silindernya, nanti aktuatornya Bapak Ibu pasang dia vertikal, berdiri, ya, dia bisa naik, bisa turun full, bisa juga berhenti di sembarang posisi. Ya, mungkin naik sedikit, 50 cm, berhenti. Mau naik lagi bisa. Nah, itu biasanya kita pakai yang 5/3. Kemudian ini akan mengunci posisinya karena 4 dan 2-nya juga tertutup, sehingga silindernya tidak bisa bergerak. Ya, jadi misalkan nanti bawa beban, ya biarpun diberhentikan, dia bebannya tidak akan turun ya, atau mengunci berarti. Nah, seperti itu. Nanti aplikasinya banyak
bermacam-macam. Makanya tadi saya katakan bahwa biasanya yang umum digunakan adalah yang dua posisi atau dua kotak, maju mundur, naik turun, atau berputar searah jarum jam, atau berputar berlawanan arah jarum jam. Ya. Kalau yang punya 3 atau mungkin lebih dari 3 posisi atau punya 3 kotak, ini yang biasanya sudah masuk juga aplikasi khusus. Ya. Apakah mungkin nanti untuk sistem emergency, apakah untuk memiliki posisi, untuk safety dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, ini ya penomorannya tadi kita menurut DIN ISO, jadi standarnya Jerman, ya, ISO-nya DIN itu nomor 1 sebagai sumber. Atau kadang ada juga yang pakai sistem huruf ya. Sebagai huruf itu dia pakai P. Kemudian untuk lubang pembuangan itu kalau dia pakai yang 3/2 ya dia hanya nomor 3. Kalau yang di 5/2 ya dia punya 2, yaitu nomor 5 dan juga nomor 3. Kemudian untuk outputnya yang dipasang nanti ke aktuatornya itu nomor 2. Nah, kalau 3/2-nya punya 1. Kalau 5/2 dia punya 2 output, yaitu nomor 4 dan nomor 2. Ya. Jadi yang di atas ini adalah output, aktuator. Nomor 5 dan 3 ini adalah exhaust. Nomor 1 itu adalah sumber. Ya. Ini jadi sudah kepastian ya, karena sudah standarnya seperti itu. Oke. Jadi kita pasangkan seperti itu. Nanti 5 dan 3 akan kita pasangkan biasanya dengan silencer. Oke.